Tuhan bangsa. Jadikan deritaku ini sebagai saksi bahwa kekuasaan presiden sekalipun ada batasnya, karena kekuasaan dan kekuatan langsung ada di tangan rakyat, dan di atas segala-galanya adalah kuasa Tuhan yang Maha Esa. Merdeka! Halo, shalom, selamat pagi teman-teman semua, sahabat-sahabatku sekalian, pengguna sosial media baik Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp, dan lain sebagainya. Saya menyapa Anda dari Kota Batam saat pagi hari ini. Shalom, selamat pagi, dan saya terus berdoa dan berharap kepada Tuhan kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kita, menjaga, melindungi kita, memberkati kita, memberikan kita kesehatan untuk melakukan semua aktivitas pekerjaan kita sepanjang hari ini. Nah, sahabat-sahabatku semuanya, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena tepat pada hari Senin 17 Agustus tahun 2020 kemarin, Indonesia boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-75 tahun. Nah, ketika kita kembali ke 75 tahun yang silam, sangatlah membuat kita ingin semangat lagi. Karena apa? 75 tahun sudah Indonesia merdeka dan bebas dari penjajahan, dan semuanya ini tidaklah terlepas dari perjuangan gigih dari para pahlawan, itu Bapak Insinyur Soekarno dan juga teman-teman ataupun bapak-bapak pejuang, pelopor pejuang yang hidup pada zaman itu. Dan hingga saat ini kita boleh merasakan nikmatnya, kita boleh merasakan hasil titik darah perjuangan terakhir dari para bapak-bapak leluhur, pelopor-pelopor pejuang bangsa ini. Nah, saudara-saudaraku sekalian, di tahun 2020 ini perayaan HUT RI yang ke-75 agaknya berbeda. Tetapi saya mau katakan, walaupun agaknya berbeda, tapi itu tidaklah mengurangi rasa semangat dan gigih semua orang-orang yang ada di Indonesia. Kenapa? Walaupun virus corona sebagai penghalang, di mana dulunya seperti tahun yang silam, tahun 2019, Gelora atau Istana Merdeka Jakarta dipenuhi, bahkan penuh dengan orang-orang baik dari segi pemerintahan dan masyarakat kota Jakarta yang datang berbondong-bondong menyaksikan detik-detik proklamasi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi tahun ini tidaklah demikian, yang mana di tahun ini kemarin siang Istana Merdeka hanya didatangi ataupun bertamu 14 orang saja, yang terdiri dari Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dengan Ibu Riana Joko Widodo, beserta dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Ma'ruf Amin, beserta dengan Ibu, dan juga Bapak Kapolri, TNI, dan lain sebagainya. Tetapi itu bukanlah mengurangi rasa semangat, rasa gigih para pemimpin-pemimpin negara saat ini, khususnya pemerintahan yang ada saat hari ini. Nah, kita juga selaku anak muda seharusnya memiliki semangat yang gigih untuk memperjuangkan, membawa Indonesia ke depannya harus lebih baik dari sekarang ini. Nah, teman-teman semua, salah satu kabar berita yang sangat luar biasa bahwa selama 75 tahun naskah asli tulisan tangan Bapak Insinyur Soekarno pertama kali dikeluarkan oleh Arni Arsip Nasional Republik Indonesia tahun 2020 kemarin, yang dimana diberikan kepada Bapak Jokowi selaku pemerintah orang nomor 1 di Indonesia saat ini, yang mana rencananya bahwa itu akan disemayam atau diinapkan di Istana Jakarta, lalu dibawa lagi ke tempat semula. Dan itu satu hal yang sangat luar biasa. Dan saya mengatakan bahwa di tahun ini, sekalipun polemik pandemi COVID-19, Indonesia tetaplah maju dan berjaya sesuai dengan
visi, moto ataupun tujuan dari Bapak Jokowi bahwa Indonesia maju. Di tahun 75 ini Indonesia maju. Nah, sekian yang dapat sampaikan, dan saat ini saya akan lampirkan video yang saya ambil dari CNN News media tentang arsip nasional, yaitu tulisan asli teks proklamasi tulisan tangan Bapak Soekarno-Hatta. Selamat menyaksikan. Pertama kali sampai 74 belum pernah arsip ini tersajikan atau terdisplay di tengah-tengah mimbar kehormatan bersama Presiden dan seluruh rakyat Indonesia. Nah, momentum hari inilah arsip tersebut keluar karena kepentingan besar, kepentingan nasional, dan mencerdaskan kehidupan bangsa agar masyarakat tahu sejarah tentang peristiwa-peristiwa masa lalu selama 75 tahun itu. Dokumen ini setelah diserah terimakan, hari ini akan kita simpan di Istana Merdeka untuk nanti bermalam di Istana Merdeka, siap untuk mendampingi acara detik-detik proklamasi besok pagi dan juga penurunan bendera di sore harinya. Dan kemudian malam harinya masih bersemayam di Istana Merdeka untuk kemudian esok harinya tanggal 18 Agustus insya Allah kami kembalikan lagi ke ANRI untuk mendapatkan perawatan sesuai standar perawatan dokumen-dokumen negara. Jadi arsip tersebut ditulis tangan oleh proklamator Bung Karno. Nah, setelah ditulis tangan, rupanya arsip tulisan tangan sebagai konsep tadi diremet-remet oleh Pak Karno dan dibuang ke sampah. Nah, untung hari itu ada Bapak BM Dia yang hadir di suasana itu, diselamatkan. Alhamdulillah masih utuh. Nah, setelah itu oleh Bapak BM Dia diserahkan kepada Bapak Menteri Seknek pada saat itu Pak Murdiono di era Soeharto, era Presiden Soeharto. Nah, tidak terlalu lama Bapak Murdiono selaku Mensesnek menyerahkan arsipnya kepada Arsip Nasional. Sebelum dokumen ini kami bawa ke Istana Merdeka, tim dari ANRI sudah melakukan survei ke Istana Merdeka untuk melihat kondisi ruangan tempat penyimpanan nantinya. Sehingga ibarat kata pindah tidur jangan kaget, begitu ya. Tetap sesuai dengan protap suhu penyimpanan sesuai yang ditentukan oleh ANRI, sehingga nanti bisa tersimpan dengan baik, tidak sedikit pun mengalami kerusakan, apalagi pengamanannya tentu pengamanan yang ekstra hati-hati karena ini merupakan dokumen negara. Mudah-mudahan dengan tampilnya, disajikannya naskah proklamasi tulisan tangan Bung Karno di mimbar kehormatan bersama VVIP Bapak Presiden beserta Ibu, Bapak Wakil Presiden beserta Ibu, serta undangan terbatas yang hadir, semakin menambah kekhidmatan upacara kita, menambah semangat kita bersama untuk mempertahankan kemerdekaan ini sekaligus mengisi demi kejayaan bangsa Indonesia ke depan. Setelah kita menyaksikan video tadi, yang menjadi pertanyaannya adalah di dalam keadaan saat hari ini, khususnya dalam polemik pandemi COVID-19 yang masih merajalela sampai saat ini, kita selaku anak-anak muda, ya, generasi-generasi baru, apa yang harus kita lakukan untuk bangsa kita, bangsa tercinta Indonesia Raya ini? Kita sebagai anak-anak muda, apa yang sudah kita berikan, apa yang akan kita lakukan, kerjakan di tahun-tahun berikutnya sehingga Indonesia lebih maju dari yang sekarang ini sesuai dengan visi misi dari Bapak Presiden, Bapak Jokowi Widodo. Nah, sahabat-sahabatku semuanya, jikalau kita lihat dari segi firman Tuhan, saya yang Kristen,
bahwa walaupun keadaan mencekam, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita menjalani proses hidup ini dengan sendirian. Contohnya dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi batas kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang artinya adalah tidak ada pencobaan, tidak ada pergumulan, tantangan, rintangan yang pernah menimpa, menghampiri hidup kita kecuali hanyalah pencobaan biasa. Yang artinya semuanya itu adalah biasa bagi kita sebagai manusia, sebagai khususnya umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Mengapa? Karena Allah itu setia. Dia adalah Allah yang setia. Ia tidak akan pernah membiarkan kamu, membiarkan saya, saudara, bahkan semua umat-umat Kristen, umat-umat manusia yang ada di bawah kolong langit ini, khususnya percaya kepada Yesus. Ia tidak akan pernah membiarkan kita dicobai yang melebihi batas kekuatan kita. Dan bahkan Ia juga akan menyediakan jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Memang di dalam keadaan COVID-19 saat hari ini kita ketakutan dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi saya mau katakan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, bahkan non-Kristen juga, ya, kita selaku anak muda, selain daripada berdoa buat bangsa ini supaya COVID-19 dapat diselesaikan secepatnya, kita juga harus terus berjuang dengan sebisa dengan apa yang akan kita lakukan. Sebab dalam Alkitab kita mengatakan bahwa Roma 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan dapat melawan kita? Tidak ada. Yang artinya bahwa kita akan jadi atau dapat melewati situasi dan kondisi saat ini jika kita terus senantiasa menempatkan Allah di pihak kita. Yang artinya ketika kita menempatkan, menjadikan terus Allah di pihak kita, maka kita akan menjadi orang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Seharusnya kemarin ketika saya lihat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia HUT RI yang ke-75 di Senayan, Istana Jakarta, saya bersyukur dan sangat-sangat senang dan bangga dan bahkan bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Indonesia masih boleh berdiri kokoh, berjaya dan maju. Ini tugas tanggung jawab kita, terus mendoakan Indonesia ini dan terus meminta pertolongan Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, terus berdoa buat aparat pemerintahan, baik juga garda gugus depan yang selalu setia, agar mereka tetap selalu siap sedia dengan kekuatan, hikmat, marifat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan, agar mereka terus disertai, dijaga, dilindungi oleh Tuhan untuk menyelesaikan ataupun menolong orang-orang yang terinfeksi, bahkan menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mengatakan bahwa di dalam keadaan saat ini tidak ada kata-kata yang dapat kita katakan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu, tentang keadaan ini? Sebab jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan dapat melawan kita? Tidak ada. Ketika Allah terus senantiasa kita andalkan dalam hidup kita, maka tidak ada yang dapat menandingi Dia. Tidak ada yang dapat menjadi lawan kita. Sebab apa? Sebab Yesus ada bersama dengan kita. Haleluya. Baik teman-teman semuanya, sampai di sini renungan singkat sekaligus untuk detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun yang sudah kita selenggarakan mungkin di daerah kita masing-masing ataupun yang lewat virtual, ya. Seperti saya virtual melihat di Istana Jakarta, saya bersyukur dan terus saya mengajak kita untuk terus berdoa bagi bangsa ini, bangsa Indonesia Raya tercinta ini, dan terus berdoa buat pemerintahan yang ada, buat Bapak Jokowi dan juga tim yang terus berjuang, bahkan juga para medis,
para aparat pemerintahan, medis dan lain sebagainya, untuk agar mereka boleh senantiasa memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan untuk menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Kita harus mendukung Indonesia, dan saya juga mengajak anak-anak muda agar kita sebagai anak-anak muda terus berjuang dan memikirkan apa yang akan kita lakukan ketika kita membawa Indonesia ini mau kemana nantinya. Sebab kita adalah anak-anak muda, regeneration, generasi anak muda. Sebab Bapak Insinyur Soekarno pernah berkata, berikan kepadaku 10 pemuda saja, maka dunia akan aku goncangkan. Itu adalah statement yang sangat-sangat luar biasa. Dan kiranya pemuda-pemudi yang dimaksudkan oleh Bapak Insinyur Soekarno itu adalah termasuk saya dan saudara. Walaupun jumlahnya 10 orang, tapi saya yakin dan percaya kita sebagai anak-anak muda harus memiliki tekad yang seperti Pak Soekarno. Kita harus menggoncang dunia, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang terbaik. Ya, sampai di sini penyampaian saya saat pagi hari ini. Shalom, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan sebelum saya mengakhiri video ini ataupun penyampaian atau perlindungan hari ini, saya mengatakan jangan lupa like, comment, subscribe video ini dan bagikan teman-teman yang lain supaya saya sebagai Jeffrey Fernando sebagai pengelola channel Laus Deo lebih semangat lagi menampilkan ataupun memberikan konten-konten yang berhubungan baik itu tentang pendidikan ataupun yang hal baik segi rohani dan juga lain sebagainya. Oleh itu sekali lagi saya mengatakan shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Merdeka, merdeka, merdeka. Selamat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-75 tahun. Indonesia tetap maju, Indonesia raya merdeka, tanah airku tercinta.